Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan inklusif yang mana telah dijelaskan juga oleh Bunda dosen Sugihartati. Visi dari pembangunan inklusif adalah semua difabel harus memiliki keterlibatan yang sama dengan yang lainnya. Seperti budayanya sama dengan orang lain dan memiliki hak yang sama dengan semua kalangan. Pembangunan yang inklusif. Strategi utama pembangunan inklusif adalah terciptanya lapangan pekerjaan yang produktif dan menguntungkan. Penyediaan jaring pengaman sosial yang efisien dan efektif untuk melindungi mereka atau yang terlalu sedikit mendapatkan pembangunan. Peningkatan pelayanan publik dasar atau dukungan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Namun, permasalahannya adalah pembangunan saat ini masih dibentuk model pembangunan yang eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian. Sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran. Jadi, tingkat kemiskinannya lebih tinggi dan angka ini terus-menerus semakin lebar, serta daya dukung lingkungan yang terus-menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan, atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Jadi, tidak semua orang mendapatkannya. Ada 4 pilar strategis yang menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusi disabilitas 2018 sampai 2013 yang berakar pada teori perubahan inklusi difabel yang dikembangkan oleh DFID. Keempat pilar tersebut adalah 1. Inclusive education, yaitu pendidikan inklusif. Keempat pilar tersebut adalah 1. Inclusive education, yaitu pendidikan inklusif. Yang kedua adalah social protection atau yang disebut dengan perlindungan sosial. Yang ketiga adalah economic empowerment, pemberdayaan ekonomi, dan yang keempat adalah humanitarian atau kemanusiaan. Keempat pilar ini menjadi senjata untuk mengatasi masalah dasar yang dihadapi difabel secara global. 1. Lack of access atau yang disebut dengan aksesibilitas yang kurang. 2. Negative attitude
and social norm, stigma negatif terhadap difabel. Yang ketiga adalah lack of evidence and data, kurangnya data. Keempat, lack of political will, kurangnya kemauan politik. Pilar pertama adalah pendidikan inklusi. Laporan Dunia Difabel dari WHO menemukan bahwa lebih dari 6,5 juta difabel anak di negara dengan penghasilan rendah dan menengah tidak mendapatkan sekolah. Jadi anak tersebut tidak mendapatkan layaknya sekolah. Selain itu, hanya 33 perempuan difabel dan 46% laki-laki difabel yang menyelesaikan pendidikan dasar mereka, dibandingkan dengan 42% perempuan dan 56% laki-laki yang tidak difabel. Efeknya yang didapat dari tidak terbukanya sekolah adalah kesempatan kerja yang terbatas karena tidak ada keterampilan yang bisa dipakai ketika bekerja. Ketika tidak bekerja, maka difabel terancam akan miskin dan tidak berkembang secara perekonomian. Bagi mereka yang mendapatkan akses pendidikan khusus atau guru yang memiliki cara pandang yang tepat terhadap difabel, lingkungan yang tidak aksesibel, dan kurikulum pendidikan yang tidak mengakomodasi potensi difabel akan mempengaruhi hasil pembelajaran yang juga bisa mempengaruhi peluang bekerja atau bermata pencaharian. Pilar yang kedua adalah proteksi sosial. Difabel dan keluarganya harus memenuhi biaya harian yang tinggi, sekaligus hambatan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai macam lainnya untuk kesempatan lainnya. Di tengah-tengah belum inklusinya kesempatan kerja bagi difabel, perlindungan sosial akan semakin berkurang dengan adanya kemiskinan. Memberikan difabel lebih banyak kesempatan dan kendali akan hidupnya, dan mendukung difabel dalam menghadapi perubahan yang ada di hidupnya. Perlindungan sosial akan membawa difabel pada kesempatan untuk hidup mandiri dan merasakan manfaat dari kesempatan pendidikan dan ekonomi. Pilar yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat menjadi pilar selanjutnya. Sebagian besar difabel usia produktif tidak bekerja. Jikapun bekerja, mereka akan mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada gaji pekerja yang tidak difabel. Ada banyak langkah pemberdayaan masyarakat terhadap difabel dengan berbagai macam diskriminasi yang mereka alami. Langkah tersebut seperti karakter ekonomi, hukum, dan politik, infrastruktur dan pelayanan yang cukup, serta akses yang sama terhadap sumber daya, informasi, dan jejaring. Semua itu bisa menjamin akses terhadap pekerja yang layak. Pilar yang keempat, aksi kemanusiaan menjadi pilar terakhir. Difabel sering terkena dampak dari konflik dan bencana dengan tidak proporsional. Nyawa mereka rentan terancam jika mereka tidak mampu mengevakuasi diri mereka sendiri.
memperoleh posko pengungsian atau memperoleh informasi yang pasti tentang apa yang sedang terjadi di daerah mereka. Selain itu, difabel juga rentan kesetaraan partisipasi politik bagi semua kelompok masyarakat. Bagi masyarakat sipil, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Pertama, masyarakat harus mengubah cara pandang dan persepsi terhadap kelompok masyarakat yang tereksklusi. Setelah itu, masyarakat bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan dengan mengikuti saran dan memberikan saran. Lalu, masyarakat sipil perlu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tereksklusi ketika negara tidak hadir. Jadi, kesimpulan dari pembangunan inklusif itu akan berdampak positif, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan. Dan hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan. Seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif, dan akuntabel. Strategi utama pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif dan menguntungkan, penyediaan jejaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja dan yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar, dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.